Pendeta itu jangan didewakan dalam gereja. Jangan. Kebanyakan jemaat Tuhan karena begitu pendetanya mungkin baik, bagus, sehingga pendetanya didewakan lebih daripada Tuhan. Itu dikultuskan. Itu salah. Kita fokus kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan kepada pendetanya. Pendetanya juga manusia. Nah, ini adalah sesuatu hal yang perlu kita pahami secara bersama-sama. Nah, apakah ada dua kebenaran Bapak Ibu kalau ada perkara? Oh, ini sama-sama benar. Apakah demikian Bapak Ibu? Nggak ada, hanya satu kebenaran. Maka di Yunani mereka tidak ada kebenaran yang mutlak. Maka demikian sekarang ini Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen yang mengaku percaya Tuhan, tetapi masih percaya dengan hal-hal yang lain. Mengakunya percaya kepada Allah ya, kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus, tetapi masih percaya kepada dukun. Ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini enggak ya. Amin. Masih percaya kepada roh-roh orang mati, minta pertolongan. Nah, itu salah Bapak Ibu. Kita adalah kebenaran yang absolut hanya satu, yaitu kepada Allah saja. Tidak ada yang lain. Jangan percaya kepada para dukun-dukun Bapak Ibu ya. Orang Yunani ada banyak puluhan patung mereka, tetapi mereka tidak kenal. Nah, ada banyak orang Kristen di sekarang ini Bapak Ibu. Kalau ditanya siapa Tuhan kita, mereka nggak kenal. Tuhan kita adalah Tuhan yang pernah disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dan yang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus, yaitu pribadi kedua Allah Tritunggal. Yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah Allah kita, Allah yang hidup. Yang beberapa waktu lalu kita memperingati hari kematiannya di atas kayu salib. Setelah dia mati, masuk ke dalam Bapak Ibu, ke dalam kuburan. Tetapi setelah itu dia bangkit. Nah, itu adalah Allah saya dan Allah kita semua. Yang pernah disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub dan para rasul. Nah, itu adalah Allah kita. Nah, Bapak Ibu kita harus kenal, jangan seperti mereka ini. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, orang itu berlomba-lomba berbuat kebaikan, bukan berbuat kebenaran. Bapak Ibu mana yang lebih baik? Berlomba-lomba berbuat kebaikan, atau berlomba-lomba berbuat kebenaran? Baik belum tentu benar. Kalau benar pasti baik. Bapak Ibu ada banyak orang di luar sana yang baik, tetapi belum tentu benar. Tetapi kalau benar sudah pasti seperti tadi. Yesus berkata, kasihanilah musuhmu. Sulit itu Bapak Ibu ya. Tapi itu sudah benar dan pasti baik. Nah Bapak Ibu, itulah kebenaran yang kita temukan dalam Yesus. Nah kita misalnya Bapak Ibu ya, mencuri terus bagikan uangnya. Apakah itu benar? Atau Anda sedang korupsi di luar sana terus kasih persembahan di gereja. Apakah itu benar? Tetapi di agama lain juga bisa dibenarkan itu Bapak. Nah ini adalah paham-paham, pokok-pokok pikiran para pluralisme. Nah, bukan saja hanya jemaat Tuhan yang terbawa arus, yang ikut hanyut, tetapi juga para pendetanya, Bapak. Tentang pluralisme ini. Maka ini adalah masalah serius di dalam gereja. Di tengah-tengah keberagaman ini Tuhan, kami ditantang untuk setia pada kebenaran. Dan tidak sedikit kawan-kawan seiman kami yang pada akhirnya mereka tenggelam, mereka hanyut dan terbawa arus oleh karena mereka tidak kuat menghadapi arus dunia ini. Oleh karena itu biarlah kami semua di tempat ini, seluruh jemaatmu di tempat ini, boleh berdiri kokoh di atas kebenaran itu. Tuhan tolong berkati pemberitaan-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami semua diberkati dan kami boleh digugah dan kami boleh setia kepada kebenaran, yaitu satu-satunya kami temukan adalah sumbernya daripada Allah itu sendiri yang tersirat di dalam Alkitab yang kami baca. Di dalam nama Yesus
Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi bagi kita semuanya. Shalom. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Bagaimana pagi ini, panas apa masih dingin? Panas Bapak Ibu. Ya, kita doakan kalau masih panas berarti mesti harus satu lagi AC kita pasang Bapak Ibu ya. Tapi ada perubahan, dingin ya. Puji Tuhan. Ini semua karena uang kita kasih di kas, karena kita beli ya. Kita doakan kita pasang satu lagi nanti kalau ada berkat Tuhan. Amin ya. Baik, Puji Tuhan, pagi ini semuanya semangat dan kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan. Kita sudah masuk di seri yang ketiga tentang pluralisme di dalam gereja. Bapak Ibu, ini penting sekali. Saya sudah mengatakan kemarin, bukan saja hanya jemaat Tuhan yang terbawa arus, yang ikut hanyut, tetapi juga para pendetanya, Bapak. Tentang pluralisme ini. Maka ini adalah masalah serius di dalam gereja. Dan saya berharap setelah kita tahu ini, maka kita mengajarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, dan kepada seluruh orang Kristen. Supaya apa? Supaya mereka tidak terjerat dan tidak terbawa arus dengan satu paham, yaitu pluralisme ini. Amin ya. Maka Bapak Ibu, saya mau memberitahukan kepada kita pokok-pokok pikiran yang dikemukakan oleh para kaum pluralisme ini. Misalnya Bapak Ibu, saya akan memberitahukan kepada kita pokok-pokok pikiran yang mereka bangun. Nah, kaum pluralisme ini adalah mengatakan bahwa semua agama itu menuju kepada Allah yang satu. Semua agama itu menuju kepada Allah yang satu. Apakah benar demikian? Orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, orang Islam, orang Kristen, apakah mereka setelah menyembah Tuhan sampai kepada Allah yang satu yang pernah disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, dan yang kita kenal dalam Allah Tritunggal dalam wujudnya yaitu Yesus Kristus? Apakah sama? Tetapi inilah yang mereka bangun. Barangkali juga mungkin dulu kita punya pemikiran yang sama. Tetapi setelah kita tahu, oh itu ternyata beda. Nah, ini adalah pokok-pokok pikiran yang mereka gaungkan kepada banyak orang. Dan pada akhirnya banyak orang Kristen tergerus. Mereka ikut paham itu. Bukan saja hanya jemaat Tuhan, tetapi juga pendetanya Bapak Ibu. 3 cuplikan video minggu yang lalu saya berikan Bapak Ibu. Itu pendeta-pendeta yang terkenal Bapak Ibu. Mereka mengatakan, oh agama Kristen tidak menyelamatkan. Oh agama itu satu hanya karena beda tafsirannya tetapi menuju ke Allah yang satu. Nah ini adalah kekeliruan Bapak Ibu ya. Yang kedua, ini adalah yang mereka katakan. Bahwa semua agama baik menurut versinya. Semua agama itu baik menurut versinya. Kalau versi Kristen menyatakan bahwa hanya boleh menikah satu. Dan menurut ajaran Kristen itu baik. Itu benar. Tetapi menurut ajaran lain mengatakan menikah itu boleh lebih dari satu. Karena apa? Daripada dia jatuh dalam perzinahan. Dan mereka mengatakan poligami itu boleh. Itu baik menurut mereka. Nah, ini adalah kacau. Sehingga mereka mengatakan bahwa oh semua agama baik. Tetapi dalam tanda kurung menurut versi masing-masing. Bahkan ada yang mengatakan bahwa boleh membunuh. Boleh berbohong demi kebaikan. Misalnya Bapak Ibu ya. Mencuri terus bagikan uangnya. Apakah itu benar? Atau Anda sedang korupsi di luar sana terus kasih persembahan di gereja. Apakah itu benar? Tetapi di agama lain juga bisa dibenarkan itu Bapak. Nah, ini adalah paham-paham, pokok-pokok pikiran para pluralisme. Nah, kita melihat lagi Bapak Ibu, semua agama pasti masuk surga. Benarkah demikian? Agama Buddha, Hindu, Konghucu, Islam, dan Kristen. Mereka punya penyembahan masing-masing. Apakah mereka semua pasti masuk surga?
Firman Tuhan berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus berkata demikian. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah Bapa, sampai ke surga, kalau tidak melalui siapa Bapak Ibu? Tetapi kenapa ada banyak orang, bahkan di gereja ada banyak orang, mengatakan, oh semua agama sama, dan semua orang bisa masuk surga. Nah ini adalah pemikiran-pemikiran mereka bangun. Kita lihat lagi Bapak Ibu. Ya, hanya saja semua agama hanyalah jalan yang berbeda-beda, namun tujuannya sama. Nah, seperti yang pernah saya ilustrasikan, banyak jalan menuju. Jadi, apapun jalan yang ditempuhnya, pasti sampai ke surga. Apakah benar demikian? Itu pemahaman yang salah. Lah, kita lihat lagi Bapak Ibu, ya. Ini adalah pikiran-pikiran. Tuhan itu satu. Tuhan itu hanya satu. Hanya cara manusianya yang berbeda-beda menyembah Tuhannya. Jadi mereka beranggapan bahwa Tuhan itu satu tetapi caranya yang berbeda-beda. Benar, memang Allah itu hanya satu. Tetapi apakah benar semua penyembahan agama-agama seperti yang mereka lakukan? Nah, itu juga ada hal. Maka adalah mereka semua agama cinta damai, ya, cinta damai kasih. Semua mengajarkan cinta damai dan kasih? Belum tentu Bapak. Kalau diuji, mungkin barangkali pemahaman secara umum mereka mengatakan, oh semua agama cinta damai dan kasih. Tetapi kalau kita teliti ajaran yang masuk ke dalam, belum tentu. Dalam suatu waktu boleh membunuh. Tetapi Yesus berkata, kasihanilah. Itu hebatnya kita Bapak Ibu. Kasihanilah musuh. Kalau ditampar pipi kanan, nah itu hebatnya orang Kristen Bapak Ibu. Maka kebenaran yang sejati itu hanya di dalam Yesus. Maka kita melihat lagi Bapak Ibu ya, ini adalah paham-paham pluralisme yang mereka bangun, yang mereka gaungkan kepada banyak orang. Yaitu apa? Tidak penting agamamu apa, yang penting kamu orangnya baik. Boleh menikahi anak saya. Nggak penting agamamu apa, yang penting kamu baik. Sekarang kamu boleh deh nikah sama anak saya. Apakah benar demikian Bapak Ibu? Ya udah nggak apa-apa nikahin saja anak saya, atau bolehlah anak saya menikah dengan anakmu, begitu. Karena kamu baik. Jadi sekarang-karang ini Bapak Ibu, orang itu berlomba-lomba berbuat kebaikan, bukan berbuat kebenaran. Bapak Ibu, mana yang lebih baik? Berlomba-lomba berbuat kebaikan, atau berlomba-lomba berbuat kebenaran? Baik belum tentu benar. Kalau benar, pasti baik. Bapak Ibu, ada banyak orang di luar sana yang baik, tetapi belum tentu benar. Tetapi kalau benar, sudah pasti seperti tadi. Yesus berkata, kasihanilah musuhmu. Sulit itu Bapak Ibu ya. Tapi itu sudah benar dan pasti baik. Nah Bapak Ibu, itulah kebenaran yang kita temukan dalam Yesus. Nah, kita melihat lagi Bapak Ibu yang terakhir di sini ya. Jangan menghakimi agama lain, semua orang bisa selamat masuk surga. Nah, Bapak Ibu, nah ini juga sesuatu hal. Nah, nanti dalam kesimpulan saya menyatakan bahwa saya tidak mengajarkan kepada kita untuk membenci agama lain. Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan, saya tidak mengajarkan kita untuk membenci agama lain. Justru adalah kita tahu dan kita sayang, kita mengasihi mereka. Karena apa? Tujuannya adalah jelas. Kita harus menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Nah, Pastor Tuhan, ini menarik ya. Satu ilustrasi yang mau saya bagikan bagi kita tentang pluralisme. Bapak Ibu, ini adalah ikan laut. Ikan laut itu tinggalnya di mana Bapak Ibu? Ya di laut.
Tentu, pasti. Nah, Bapak Ibu ketika ditangkap ikan, kalau pernah mancing, yang suka mancing, suka ke laut, setelah ditangkap ikan itu, karena dia tinggal di laut, setelah diolah, dicicip dagingnya. Apakah asin dagingnya, Bapak Ibu? Tetapi dia tinggal di air asin. Terkecuali kalau diasinkan, Bapak Ibu. Tetapi pada asarnya dagingnya enggak asin. Walaupun dia tinggal di lingkungan, di habitat yang asin, tetapi tidak mempengaruhi isi dalamnya. Bapak Ibu, kita berada di tengah-tengah pluralisme, keberagaman. Apakah kita yang dipengaruhi atau kita yang mempengaruhi mereka? Tetapi pada faktanya, gereja masa ini mempengaruhi keberagaman, pluralisme, bukan kita yang garam dan terang bagi. Justru kita yang justru kita yang terbaru, justru kita hanya ikut yang mereka mau. Nah, ini adalah sesuatu hal yang salah. Ini sesuatu hal yang ya. Maka saya berharap bahwa adalah jadi orang-orang yang setia kepada kebenaran. Baik Bapak Ibu, saya ajak kita baca firman Tuhan terlebih dahulu. Ya, mari kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." 1, 2, 3, ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Baik, sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, disebutkan di sini adalah satu nama, yaitu Yunani atau Athena. Bapak Ibu, pada waktu zaman itu, Yunani ini, bangsa Yunani ini adalah pernah berkuasa di seluruh dunia. Makanya Bapak Ibu kalau pernah belajar waktu SMA atau SMP, istilah-istilah biologi, istilah-istilah fisika, itu kebanyakan berasal dari bahasa Yunani. Karena apa? Itu pengaruh budayanya. Karena dia pernah berkuasa, menguasai seluruh dunia. Makanya bahasa Alkitab kita yang Perjanjian Baru itu bahasa Yunani. Yunani ini. Nah, itu berada di dataran Eropa, bagian selatan tenggaranya. Nah, itu satu posisi tentang, yaitu Yunani atau Athena ini Bapak Ibu. Athena itu adalah satu kotanya. Namanya adalah Yunani besar, tetapi ada satu nama yang disebutkan dalam teks yang kita baca itu di ayat 22, ada Athena, kota. Ya, satu kota. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa di Yunani itu adalah muncul para filsuf-filsuf terhebat di dunia. Makanya Bapak Ibu kalau kita lihat orang-orang yang filsafat yang hebat-hebat muncul dari Yunani itu Bapak Ibu. Ya, kalau kita belajar misalnya cari-cari siapa para filsuf-filsuf yang hebat-hebat, itu munculnya dari Yunani Bapak Ibu. Nah, di Yunani ini Bapak Ibu, mereka itu banyak sekali dewa-dewa mereka, puluhan Bapak Ibu. Nah, saya tidak tampilkan semua, tetapi hanya beberapa saja saya tampilkan di sini. Nah, ini adalah beberapa saja, ini hanya sebagian kecil beberapa saja yang saya tampilkan. Nah, ini adalah beberapa dewa-dewi mereka yang mereka sembah. Nah, ini adalah yang mereka sembah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, disinilah nanti kita melihat bahwa Rasul Paulus datang kepada mereka di tengah-tengah keberagaman mereka. Nah, di Yunani ini Bapak Ibu itu orang-orang pemikir-pemikir hebat, ya,
di Yunani ini. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa apa kira-kira masalah yang ditemukan di dalam teks yang telah kita baca ini dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-22 sampai 24. Nah, apa yang kita temukan di sana? Yang pertama itu Bapak Ibu, kita bisa temukan di sini adalah, nah Bapak Ibu bisa perhatikan di atas ini. Yang pertama yang kita bisa temukan masalah pluralisme di sana adalah yang pertama di mana di Yunani, khususnya di kota Athena, semua dewa-dewa mereka anggap itu adalah kebenaran. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa di Yunani, khususnya di kota Athena itu, semua dewa-dewa mereka anggap itu adalah kebenaran. Nah, di zaman sekarang ini juga begitu termasuk di dalam gereja. Jadi Bapak Ibu, dewa-dewa yang ada bagi mereka itu mereka anggap itu adalah satu kebenaran. Nah, tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu, di zaman sekarang ini kita barangkali orang-orang gereja juga mengatakan semua agama itu adalah benar. Apakah begitu Bapak Ibu? Semua adalah agama itu benar menurut pandangan kita. Misalnya, Konghucu, Buddha, maupun juga yaitu sekte-sekte di dalam gereja. Ya, misalnya adalah ada kaum yang menolak Allah Tritunggal. Misalnya apa Bapak Ibu? Saksi Yehova, ya, oneness, modalisme misalnya. Mereka-mereka ini adalah yang menolak Allah Tritunggal. Maka kita berkata, oh semua itu adalah benar. Nah, tentu ini adalah salah Bapak Ibu. Maka kita temukan di sini di ayat yang ke-22, ya, ke-22. Apa bunyinya di sana Bapak Ibu? Dikatakan, ya, Paulus pergi dan berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Nah, di sini kita menemukan Bapak Ibu bahwa orang-orang Yunani itu mereka anggap dewa-dewa mereka itu satu kebenaran bagi mereka. Nah, di sini nanti kita melihat bahwa Rasul Paulus hadir. Yang kedua Bapak Ibu, di Yunani khususnya di kota Athena ini, mereka menyembah dewa-dewa yang sesungguhnya mereka tidak kenal. Demikian juga sekarang ini mengaku menyembah Tuhan, tetapi tidak tahu siapa Tuhannya. Bapak Ibu, tadi itu yang patung-patung itu, buatan itu, mereka menyembah. Tetapi sesungguhnya mereka tidak tahu siapa sosok itu. Apakah terjadi bagi orang Kristen sekarang ini itu Bapak Ibu? Katanya mengenal Tuhan, tetapi sesungguhnya tidak tahu apa itu Tuhan. Siapa Tuhan kita Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Yesus Kristus, itu benar. Yaitu pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Nah, Bapak Ibu, kalau ditanya lagi siapa Allah kita, yaitu Allah yang pernah menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dengan tangan besi, dia memanggil bangsa Israel, memindahkan mereka dari perbudakan dan memberikan kepada mereka tanah apa itu Bapak Ibu? Perjanjian yang sekarang sedang main-main letusan mereka Bapak Ibu. Nonton beritanya? Sekarang lagi main-main letusan mereka itu, ya, apa itu Iran ya? Yang sekarang mereka lagi itu main-main kembang api mereka di atas luar sana. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sesuatu hal yang penting ya. Orang Yunani ada banyak puluhan patung mereka, tetapi mereka tidak kenal. Nah, ada banyak orang Kristen di sekarang ini Bapak Ibu, kalau ditanya siapa Tuhan kita, mereka nggak kenal. Tuhan kita adalah Tuhan yang pernah disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dan yang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus, yaitu pribadi kedua Allah Tritunggal. Yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah Allah kita, Allah yang hidup. Yang beberapa waktu lalu kita memperingati hari kematiannya di atas kayu salib. Setelah dia mati, masuk ke dalam Bapak Ibu, ke dalam kuburan. Tetapi setelah itu dia bangkit. Nah, itu adalah Allah saya dan Allah kita semua. Yang pernah disembah oleh Abraham,
Ishak dan Yakub dan para rasul. Nah, itu adalah Allah kita. Nah, Bapak Ibu kita harus kenal, jangan seperti mereka ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, di Yunani khususnya di kota Athena ini, tidak ada kebenaran mutlak. Buktinya mereka menyembah banyak dewa. Demikian juga sekarang ini, orang Kristen masih banyak percaya hal-hal lain selain daripada pencipta. Bapak Ibu di Yunani ini, mereka tidak ada satu kebenaran yang mutlak. Buktinya apa? Puluhan dewa-dewa mereka. Itu membuktikan bahwa mereka tidak menyembah satu kebenaran. Apakah ada dua kebenaran Bapak Ibu kalau ada perkara? Oh, ini sama-sama benar. Apakah demikian Bapak Ibu? Nggak ada, hanya satu kebenaran. Maka di Yunani mereka tidak ada kebenaran yang mutlak. Maka demikian sekarang ini Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen yang mengaku percaya Tuhan, tetapi masih percaya dengan hal-hal yang lain. Mengakunya percaya kepada Allah Yahweh, kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus, tetapi masih percaya kepada dukun. Ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini enggak ya. Amin. Masih percaya kepada roh-roh orang mati, minta pertolongan. Nah, itu salah Bapak Ibu. Kita adalah kebenaran yang absolut hanya satu, yaitu kepada Allah saja. Tidak ada yang lain. Jangan percaya kepada para dukun-dukun Bapak Ibu ya. Itu sama kita manusia biasa. Jangan juga percaya kepada pendetanya. Oh, apa namanya? Kadang-kadang Bapak Ibu, saya pernah bahas kemarin itu ya. Pendeta itu jangan didewakan dalam gereja. Jangan. Kebanyakan jemaat Tuhan karena begitu pendetanya mungkin baik, bagus. Sehingga pendetanya didewakan lebih daripada Tuhan. Itu dikultuskan. Itu salah. Kita fokus kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan kepada pendetanya. Pendetanya juga manusia. Nah, ini adalah sesuatu hal yang perlu kita pahami secara bersama-sama. Nah, Bapak Ibu saya Tuhan, ini menarik untuk kita perhatikan ya. Karena ini sangat penting bagi saya dan bagi kita semua. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang penting? Yang penting untuk kita pelajari dari teks yang telah kita baca itu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, yang penting untuk kita pelajari dari teks atau dari pelayanan Rasul Paulus dalam teks yang telah kita baca ini, yang pertama Bapak Ibu, mari kita baca ini. Ini penting sekali Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, ya. Rasul Paulus hadir mengamati kehidupan orang-orang Yunani yang sudah hidup di dalam keberagaman, hal berpikir, dan kehidupan mereka menyembah dewa-dewa. Bapak Ibu kita baca ayat yang ke-22 supaya kita tahu bahwa ternyata Rasul Paulus yaitu mengamati kehidupan mereka di sana. Mari kita baca ayat yang ke-22 tadi Bapak. Ya, Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-22. Ya, mari kita baca. 1, 2, 3, ya. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Nah, di sini ada kalimat, aku melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada siapa? Kepada dewa-dewa, kepada orang Yunani, atau khususnya di kota Athena ini. Rasul Paulus hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah keberagaman, dia melihat, dia mengamati kehidupan mereka. Nah, ini adalah sesuatu hal yang menarik Bapak Ibu. Ini adalah sesuatu hal yang penting. Nah, ini adalah sesuatu hal yang menarik. Ini sesuatu hal yang penting. Ya, dia mengamati. Nah, Bapak Ibu, apakah kita ketika melihat keberagaman yang banyak, apakah kita mengamatinya atau langsung saja percaya setiap perkataan mereka? Makanya banyak yang mu'alaf itu Bapak Ibu. Setelah mu'alaf, baru mereka tahu. Setelah mereka, oh begini, baru menyesal. Itu ada beberapa yang saya lihat video itu. Oh, saya menyesal. Saya baru tahu. Karena apa? Terburu-buru. Akhirnya mu'alaf duluan.
dan sudah sulit seperti yang disaksikan ya saudara kita Pak Nababan. Kalau sudah masuk di dalam itu sulit untuk keluar. Karena apa? Ada banyak risiko. Mungkin kita dikucilkan, mungkin kita diapa-apain, dan nama baik semakin tidak baik. Maka Bapak Ibu, orang yang mau belajar, maka perlu dulu mengamati kehidupan mereka. Baru itu menjadi alat untuk memberitakan berita Injil, kabar baik kepada mereka. Nah, yang kedua Bapak Ibu, apa yang penting untuk kita pelajari dalam pelayanan Rasul Paulus menghadapi keberagaman. Yang kedua Bapak Ibu. Nah, ini yang kedua ya, ini penting sekali. Yang kedua ini. Yuk, mari kita baca Bapak Ibu bersama-sama. Yang kedua, 1, 2, 3, ya. Rasul Paulus tidak kompromi dengan kebiasaan orang Yunani di Athena, namun menunjukkan kelemahan dewa-dewa yang tidak dikenal itu dan sebagai alat untuk dia memberitakan Injil bagi mereka. Ayat yang ke-23 Bapak. Mari kita lihat. Ternyata Rasul Paulus menunjukkan kelemahan dewa-dewa mereka di sana. Di ayat yang ke-23. Apa bunyinya Bapak? Ayat 23 bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, setelah Rasul Paulus mengamati, dia berjalan-jalan dan melihat penyembahan mereka. Dan Rasul Paulus berkata, engkau menyembah yang tidak kamu kenal. Bapak Ibu jangan ya, kita Kristen. Kita mengaku menyembah Tuhan, tetapi kita tidak tahu siapa itu Tuhan. Tapi saya percaya tadi sudah kita mengenal Allah yang benar. Amin. Maka ini adalah menjadi jalan untuk Rasul Paulus memberitakan Injil bagi mereka. Misalnya Tuhan, apa yang mau kita katakan kalau tidak tahu tentang kehidupan orang atau tentang agama orang? Apa yang mau kita bicarakan? Maka perlu kita memahami, belajar apa itu yang mereka yakini. Nah, ini adalah menjadi jalan untuk Rasul Paulus memberitakan Injil keselamatan bagi orang ini. Kalau orang Filippi itu bukan orang biasa, Bapak. Ya, orang tetapi Paulus hikmat di sana untuk memberitakan bagi mereka. Terakhir Bapak, terakhir. Apa yang penting untuk kita pelajari dalam pelayanan Rasul Paulus menghadapi keberagaman, menghadapi pluralisme di tengah-tengah orang Yunani, ya, khususnya di kota Athena. Yang terakhir Bapak. Nah, ini penting sekali yang terakhir. Yuk, 1, 2, 3, ya. Menegaskan bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ialah Allah Tritunggal. Ayat yang ke-24 Bapak. Yang terakhir, ya. Yang terakhir. Bersama-sama 1, 2, 3, ya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Rasul Paulus di sini Bapak Ibu, dia tidak ikut tenggelam di tengah-tengah pluralisme, tetapi dia berdiri kokoh dan berkata, hanya satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa dia? Pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu, pernahkah kita berkata di tengah-tengah keberagaman, di tengah-tengah pembicaraan kita kepada agama lain? Berarti kalau belum, mesti kita katakan bahwa hanya satu-satunya kebenaran yang sejati di dalam siapa? Yesus Kristus, atau di dalam Allah Tritunggal. Yaitu sumbernya dari mana? Di Alkitab kita. Tidak ada yang lain. Nah, ini benar Bapak Ibu. Maka ada satu ilustrasi yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir, suatu ketika ada satu jam yang rusak. Dan ini jam mahal sekali. Ya, ada satu ketika ada jam rusak. Maka Bapak Ibu, setelah dia rusak,
maka berbagai orang dalam berbagai profesi, mereka mencoba untuk membetuli jam ini. Seorang daripada tukang kayu membetuli jam ini. Dia menambal-nambal ini. Apakah bisa Bapak Ibu? Ada seorang dari tukang bangunan, dia hadir juga untuk mencoba untuk membetuli jam ini supaya hidup kembali, yaitu dengan memaku-maku sedikit. Apakah bisa Bapak Ibu? Gak bisa. Ada seorang penyanyi, dia ikut menyanyikan supaya semangat dan hidup jamnya dengan profesi menyanyi. Apakah bisa? Ada seorang pelukis yang mencoba juga supaya bisa hidup jam ini dengan mewarnai. Apakah bisa hidup Bapak Ibu? Gak bisa. Tetapi yang satu yang paling terakhir didatangkan, yaitu sang pemilik, sang penemu jam itu. Lalu dia mulai membuka dan mulai memperbaiki karena dia tahu sela-sela itu. Maka Bapak Tuhan, apa gambarannya? Banyak orang di dunia ini pengen mengenal Allah lewat ilmu pengetahuan, lewat filsafat, lewat perdukunan. Mereka mau mengenal Allah. Apakah itu benar? Salah. Tetapi itu semua adalah jalan-jalan yang salah. Yang benar adalah kita datang kepada Allah dan kita kenal Dia, yaitu melalui kitab suci yang kita miliki. Maka disitulah satu-satunya kita mengenal kebenaran itu. Maksudnya Tuhan, maka tema kita hari ini adalah sesuatu hal yang penting. Yang terakhir, sebagai yang pesan dan kesimpulan bagi kita. Diperhatikan ini Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa dalam hal ini, kita semua tidak sedang bermaksud mengajarkan kepada kita untuk membenci agama lain. Bapak Ibu, dalam hal ini, tema kita tentang pluralisme ini, kita sedang tidak diajari untuk membenci agama lain. Tidak juga untuk menganggap rendah agama lain. Bukan itu maksud kita Bapak. Ya. Dan juga tidak sedang mengajarkan untuk menjauhi agama lain. Tetapi poinnya adalah supaya kita dapat membedakan Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya non-Kristen. Sehingga kita punya pengetahuan yang cukup bahwa kita boleh beda, tetapi kita bisa berdampingan. Kita bisa berteman, kita bisa bersahabat, dan mengasihi satu sama lain. Dan poin penting, ini Bapak Ibu yang terakhir. Poin pentingnya adalah orang Kristen punya pendirian yang kokoh di dalam Yesus Kristus. Dan menjadi garam dan terang bagi mereka yang non-Kristen. Bapak Ibu, tentang pluralisme ini, jangan beranggapan, dan juga tidak sedang mengajarkan kepada kita untuk membenci agama. Tidak Bapak. Tetapi justru kita supaya mengasihi mereka dan menjadi garam bagi mereka. Dan supaya kita tahu bahwa ini adalah Tuhan yang orang Kristen. Ini adalah Tuhan yang non-Kristen. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tema kita adalah pluralisme yang ada di dalam gereja. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh diberkati melalui firman yang boleh mengajarkan kami untuk hidup di dalam kebenaran. Dan pada